Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Marizal dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Program Pendidikan Bedah Mulut dan Maksilofasial. Saat ini saya sedang mengikuti perkuliahan dasar umum yang biasa disebut dengan MKDU. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas filsafat ilmu yang diberikan pada semester ganjil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang filsafat ilmu dalam melaksanakan program pendidikan dokter gigi di Universitas Airlangga berdasarkan evidence based of medicine. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama tentang introduction, kedua definition, ketiga tentang evidence based of medicine, keempat hubungan antara ilmu filsafat dengan evidence based of medicine, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan. Pada tahap ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari filsafat, ilmu filsafat, serta konsep dasar filsafat ilmu. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat eksistensial, artinya sangat erat hubungannya dengan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan filsafat yang menjadi motor penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa. Dalam konteks filsafat hidup, orang selalu mempertimbangkan hal-hal yang penting dan terpenting sebelum menetapkan keputusan untuk berperilaku. Hal yang terpenting tersebut tergolong yang esensial. Dalam pengertian hal ini, yang esensial terliput dalam pengertian filsafat. Sedangkan ilmu merupakan usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan, dan jadi ilmu adalah sebagai pengetahuan. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar ilmu, asumsi, dan implikasi dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan alam melalui teknologi, cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi, dan penggunaan metode ilmiah. Macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan, serta implikasi metode model ilmiah tersebut, masyarakat, dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dari konsep dasar. Konsep dasar dari filsafat ilmu adalah empirisme, yang artinya ketergantungan pada bukti. Empirisme adalah cara pandang bahwa ilmu pengetahuan diturunkan dari pengalaman yang kita alami selama kehidupan. Di sini pernyataan ilmiah berarti harus berdasarkan dari pengamatan atau pengalaman. Hipotesis ilmiah dikembangkan dan diuji dengan metode empiris melalui berbagai pengalaman dan eksperimentasi. Setelah pengamatan dan eksperimentasi ini dapat selalu diulang dan menjadi hasil yang konsisten. Hasil ini dapat dianggap sebagai bukti yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam. Selanjutnya kita masuk kepada Evidence Based of Medicine atau EBM. What do you think? Apa yang kamu ketahui? Dari sisi definisi, Evidence Based of Medicine (EBM) adalah proses meninjau secara sistematis, menilai, dan menggunakan temuan penelitian klinis untuk membantu memberi perawatan klinis yang optimal bagi pasien. EBM bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari bukti yang ada serta keuntungan dan kerugian dari suatu tindakan, dan tanpa suatu tindakan dan diagnosa. IBM telah diperkenalkan pada tahun 1992 untuk
label pembelajaran klinis strategi yang staf pengajar dari Fakultas Kedokteran University Manchester, Kanada, telah berkembang selama lebih dari 1 dekade. Pada tahun-tahun yang diikuti kemudian bergeser dari cara literatur medis untuk bagaimana menerapkan literatur kedokteran, buku teks untuk perawatan pasien. Kemudian menjamunnya jurnal kedokteran, membuat para profesional mencari bukti berdasarkan bukti terbaik dari laporan penelitian. Sebenarnya, sejak zaman Hippocrates telah menyatakan dasar ilmiah, Hippocrates menyarankan dokter untuk mengandalkan bukti aktual bukan pada kesimpulan yang dihasilkan semata-mata dari penalaran. Karena argumen dalam bentuk kata-kata mengganggu adalah keliru dan dapat dengan mudah dibantah. IBM dapat dibilang sebagai filsafat ilmu karena adanya proses yang dilalui melalui metode-metode empiris pada fase pertama adalah fase pertanyaan, yaitu pertanyaan yang mengawali IBM ini adalah selain berkaitan dengan diagnosis, prognosis, terapi, tapi dapat berkaitan juga dengan risiko iatrogenic sehingga kualitas pelayanan. Idealnya, setiap pertanyaan yang diberikan sebaiknya spesifik dan berkaitan dengan pasien. Dan dari pertanyaan tadi, muncullah tahap kedua, yaitu mencoba untuk memperoleh jawaban-jawaban dari pertanyaan pada tahap pertama tadi. Jawaban-jawaban ini dapat diperoleh dari jurnal dan textbook yang ada. Dan tahap selanjutnya adalah appraisal, evidence, yaitu penilaian dan mengkritisi apakah bukti yang didapatkan valid dan bermanfaat secara klinis untuk mengambil keputusan. Karena tidak semua sumber dapat memenuhi kriteria dan dapat dipakai sebagai acuan. Ada 3 alasan ya diperlukan IBM dari aspek filosofi, yaitu yang pertama, rational thinker respect their evidence, yang kedua, evidence as a guide to truth, dan yang ketiga adalah evidence as a neutral arbiter among competing. Mari kita bahas yang pertama, yaitu rational thinker respect their evidence. Pemikir rasional menghormati bukti yang mereka dapat. Misalnya, mendefinisikan IBM sebagai seperangkat prinsip dan metode untuk memastikan bahwa sejauh mungkin kebijakan berbasis populasi disebut keputusan dengan bukti efektivitas dan manfaat. Yang kedua, evidence as a guide to truth. Evidence sebagai panduan untuk mendekati kebenaran. Dalam konteks IBM, bukti sering digunakan sebagai tanda, gejala, atau tanda yang dapat diandalkan, yang mana itu adalah evidence, yaitu bukti di luar individu untuk meningkatkan kewajaran atau kebenaran beberapa klaim tertentu, misalnya seperti ketika tes diagnostik positif meningkatkan kemungkinan bahwa pasien kami benar-benar memiliki penyakit tertentu. Itu juga cara khas bagaimana bukti dalam pengujian ilmiah untuk mendukung dan pembuktian hipotesis. Dan yang ketiga adalah evidence as a neutral arbiter among competing views. Bukti sebagai penengah yang netral di antara pandangan yang kompetitif. Ini mungkin adalah alasan asli untuk pengenalan gerakan IBM, adanya variasi terdokumentasi dengan baik dalam praktek kedokteran. Sumber utama adalah kurangnya bukti yang dapat diandalkan. Jika bukti berkualitas tinggi dapat dihasilkan dan disebarluaskan untuk pembelajaran dokter, orang akan berharap bahwa hal itu berfungsi sebagai pendorong untuk membantu menengahi pandangan yang berbeda dengan praktek kedokteran. Dan pada slide ini, pada tahap kesimpulan why IBM needs to be implemented, ada beberapa alasan kenapa IBM itu should be implemented. Yang pertama adalah best research evidence, absolute benefit and harm. Yang ketiga adalah time horizon to benefit. Yang kelima, yang keempat adalah clinical expertise. Dan yang terakhir adalah patient values. Informasi yang up to date mengenai diagnosis, prognosis, terapi, pencegahan sangat dibutuhkan dalam praktek sehari-hari. Sebagai contoh, teknologi diagnostik dan terapi selalu digunakan dari waktu ke waktu, sehingga bisa saja obat dan teknologi kesehatan yang sebelumnya diketahui terbaik
di masanya dapat digantikan oleh obat dan teknologi kesehatan yang lebih efficacious and aman. Keberadaan IBM membawa tantangan yang lebih lanjut, terutama apabila penemuan pasti dari suatu studi memiliki konflik dengan praktik saat ini, atau sebagai tantangan yang kuat dalam interest group tertentu. Untuk itu, filsafat juga sebaiknya terus berusaha menyesuaikan dengan situasi yang ada. Akhirnya sampailah di terakhir slide mata kuliah tentang tugas dari mata kuliah dasar umum MKDU pada semester ganjil ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pembimbing, Bapak Dr. Handes Muhammad Adib, MA. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan.